Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, singkat saja, saya akan coba menjelaskan terkait dengan penulisan karya ilmiah. Ya, khususnya adalah langkah awal apa yang harus kita ambil ketika kita ingin membuat sebuah karya ilmiah atau tulisan ilmiah, gitu ya. Nah, tanpa perpanjang lebar, saya langsung saja. Ini adalah gambaran secara umum ketika kita eh, membuat sebuah karya ilmiah. Nah, langkah pertama apa sih gitu ya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari sumber masalah, gitu ya. Sumber masalah itu ada dua, empiris dan teoritis. Jadi mulai dari mana? Kita mulai dari mencari masalah. Empiris itu masalah ada di sekitar kita, terjadi secara nyata itu ya. Itu empiris. Contoh ketika kita bekerja di sebuah instansi pemerintahan gitu ya. Ternyata di dalam penganggarannya itu sering terjadi selisih gitu ya. Selisih dalam realisasinya. Nah, kita mencoba mencari tahu apa sih penyebab selisihnya gitu ya. eh, 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 dalam penganggaran ini. Nah, itu menjadi sebuah topik masalah yang kita bisa angkat menjadi sebuah penelitian gitu ya. Itu artinya empiris karena terjadi di sekitar kita. Sedangkan teoritis itu kita mencari permasalahan berdasarkan literatur gitu ya. Kita membaca buku, membaca jurnal. Nah, kita mulai berpikir ketika kita membaca itu. Kita melihat di jurnal misalnya di dalam saran penelitiannya, penelitian ini masih perlu ditambahkan variabel A gitu ya, perlu ditambahkan variabel B. Nah, maka oh ini saya tertarik dengan penelitian ini, saya juga melakukan penelitian yang sama tapi saya tambahkan variabel yang berbeda misalnya. Nah, itu artinya sumber masalah dari teoritis. Kita membaca buku, membaca literatur, membaca jurnal gitu ya. Kita berpikir ini adalah sebuah masalah, boleh kita angkat menjadi sebuah penelitian gitu ya. Setelah masalah ini sudah kita temukan fix, oke, masalahnya ini yang saya akan teliti. Barulah kita coba rumuskan. Nah, rumusan masalah ini biasanya dalam bentuk kalimat tanya. Misalnya bagaimana, seperti apa, gitu ya. Artinya kita mengkerucutkan sumber masalah tadi menjadi satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang jelas gitu ya. Nah, ketika sudah dirumuskan, kita coba berpikir dan mencari literatur hasil penelitian gitu ya. Maksudnya di sini ya sama gitu ya. Artinya masalah yang kita bahas tadi, masalah yang kita temukan tadi, ada nggak penelitian yang semisal gitu ya? Ada nggak penelitian orang lain yang sudah melakukan penelitian yang sama dengan permasalahan tersebut atau mirip-mirip kalaupun tidak ada gitu ya. Nah, ini minimal ada 10 referensi ya. 5-nya itu harus dari jurnal dan 5 lainnya itu boleh dari artikel, dari buku gitu ya. Silahkan gitu ya. Tapi 5-nya dari jurnal. Nah, baca dari jurnal tersebut menjadi referensi utama gitu ya. Nah, di sana juga kita mengambil konsep dan teori gitu ya. Penemuan-penemuan yang sama sehingga nanti penelitian kita ada differentnya, ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, ini paling lama 5 tahun ke belakang ya. 5 tahun ke belakang kita cari referensi yang hampir mirip dengan kita atau sama. Nanti kita bedakan secara objeknya, secara waktunya, atau jumlah variabel yang diteliti gitu ya. Nah, setelah kita mencari referensi atau konsep teori ini, kalau di sini kan mengajukan hipotesis, praduga, ini kita lewatin saja ya, karena ini bisa untuk tesis ataupun skripsi ya. Kalau kita dalam untuk menulis jurnal saja dari dua ini gitu ya, kita bisa langsung ke sini gitu ya. Nah, apa ini? Yaitu strategi pendekatan penelitian dan penyusunan instrumen. Ini kalau di dalam skripsi atau tesis ini ada di bab 3 ya, metodologi penelitian. Nah, setelah kita yang pertama ini adalah sumber masalah kita sudah tahu, sudah kita rumuskan gitu ya. Terus kita sudah ada referensinya tadi ya 10, baru kita buat bagaimana cara kita melakukan penelitiannya. Pendekatan apa yang akan kita lakukan? Apakah kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kalau
kualitatif artinya kita memang berdasarkan intuisi kita lebih banyak gitu ya. Nah, ini biasanya referensi dari Moleong misalnya. Itu contoh. Tapi kalau kuantitatif, nah kita menggunakan tools ya, menggunakan tools misalnya menggunakan SPSS ya, atau melakukan kuesioner dan lain sebagainya. Intinya menggunakan tools ya. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif kita menggunakan teori-teori gitu ya. Kita coba sandingkan beberapa teori sehingga kita ketemu konklusi gitu ya. Nah, ini langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat kita menyusun strategi pendekatan dan instrumen. Instrumen ini apa saja sih yang menjadi bahan penelitiannya, misalnya dari wawancara kah, dari observasi kah, dari survei gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan pada tahap yang keempat. Nah, setelah ini sudah fix, ini namanya sampai proposal ya. Baru kita melakukan pembahasan gitu ya, pembahasan. Nah, ini langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini kita sudah punya masalah, sudah punya teori, sudah punya cara. Nah, ini yang masalah tadi satu gitu ya. Dua, rumusan masalah. Ketiga, ini konsep teori. Langkah yang keempat ini kita sudah punya caranya untuk menyelesaikan. Baru yang kelima ini adalah bagaimana penelitian itu kita lakukan, kita jalankan gitu ya. Artinya kita sudah mulai meneliti nih di langkah yang kelima ini gitu ya. Nah, setelah kita lakukan pembahasan di bab 5 ini seperti apa dengan cara dan strategi yang sudah kita susun, barulah hasil. Hasil ini kalau di skripsi bab 5 itu ya, selesai. Nah, isinya di kesimpulan itu kan cuma ada dua ya. Ini bagian penutup ya. Penutup itu kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan yang muncul di rumusan masalah tadi. Rumusan masalah tadi kan saya sebut bahwa ini harus dalam kalimat tanda tanya. Misalnya bagaimana, seperti apa, ini kan tanya ya. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di kesimpulan. Nah, seperti itu siklusnya dalam kita langkah penelitian gitu ya. Saya ulangi lagi bahwa pertama kali ya harus apa? Kita berpikir mencari masalah gitu ya. Tanpa masalah akan sulit penelitian itu dilakukan gitu ya. Karena base paling dasar itu adalah masalah gitu ya. Semakin mampu kita mendeskripsikan sebuah masalah, semakin bagus penelitiannya gitu ya. Dan referensi juga penting gitu ya. Referensi, kalau referensi itu sulit ditemukan, lebih baik ganti topik masalah ketimbang nanti kita kesulitan mencari referensi gitu ya. Kalau referensinya sedikit itu bisa jadi sangat sangat apa namanya sangat terbaru gitu ya masalahnya, sehingga belum banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan topik tersebut gitu ya. Nah, ini siklusnya. Saya coba kasih contoh untuk model yang saya sebutkan sebelumnya, langkah praktis gitu ya. Nah, ini nanti saya akan share apa namanya penelitian model kanvas ini. Silahkan dibuat kotak menjadi 7 kotak gitu ya. Nah, ini kotak 1, 2, nah, 3. Ini tadi 1 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu ya. 7 gitu ya. Nah, 1 itu topik ya. Ini saya ambil contoh, saya mau meneliti topiknya terkait dengan perbankan gitu ya. Apalagi perbankan saja ya, umum perbankan. Apa yang mau saya teliti terkait dengan perbankan? Yaitu earning management gitu ya. Kalau di ekonomi tahu ya, kita earning management itu manajemen laba gitu ya. Nah, topiknya saya sudah ketemu, yaitu perbankan, ada earning management nggak di bank tersebut gitu ya. Nah, terus masalahnya apa? Masalahnya adalah earning management dilakukan oleh direksi gitu ya. Nah, ini mungkin secara umum kita sudah tahu. Nah, tetapi yang membedakan nanti apa gitu ya. Nah, tujuannya apa saya melakukan penelitian ini? Yaitu mengetahui apakah bank A gitu ya melakukan earning management atau tidak. Ya, simpel kan ya. Apakah dia melakukan kecurangan nggak gitu ya. Kalau bahasa lainnya, earning manajemen laba atau enggak. Itu tujuannya. Teorinya banyak. Nah, salah satunya teori kejujuran, misalnya teori agensi yang berkaitan dengan earning management gitu ya. Cari aja teorinya gitu ya. Kita sudah tahu teorinya minimal 2 sih kalau teori berkaitan dengan ini, teori kejujuran lah misalnya.
apa yang disebut dengan jujur dan lain sebagainya. Baru yang kelima adalah kebaruan. Kebaruannya apa? Ini perspektif bank Islam gitu tadi ya. Kalau bank secara umum mungkin sudah sering ya. Kita tahu bank konvensional ya melaksanakan bisnis gitu ya, untung rugi. Tapi kan perspektif bank Islam itu bukan hanya untung rugi gitu ya, tetapi juga halal haram misalnya. Nah, ini perspektif yang berbeda nih. Apakah bank Islam juga melakukan earning management nggak? Padahal earning management itu kan konotasinya adalah kecurangan gitu ya. Nah, ini tingkat kebaruannya gitu ya. Metodenya apa? Metodenya kualitatif ya, artinya analisis. Saya saja analisis sepenuhnya gitu ya, berdasarkan teori. Sehingga judul yang saya ambil nih, kotak yang ketujuh adalah analisis earning management pada bank syariah apa gitu ya. Nah, ini contoh simpelnya. Nanti mungkin di awal kita hanya membuat kanvas ini saja gitu ya, tanpa harus menyusun draft yang banyak gitu ya. Jadi simpel, topiknya apa gitu ya, topik apa, masalahnya apa, tujuannya mau seperti apa, teori yang digunakan apa saja, kebaruannya apa. Kebaruan ini boleh ditambahkan bedanya apa sih dengan penelitian yang lain gitu ya. Nah, terus metode yang digunakan dan terakhir baru judul yang kita ambil. Dengan kanvas ini kita sudah akan mampu melihat gambaran penelitian ini secara utuh gitu ya. Nah, itu mungkin awalan yang eh, apa namanya rekan-rekan mahasiswa Bapak Ibu semuanya bisa lakukan ya, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah bisa bahas langsung kanvas ini gitu ya. Masing-masing orang saya harap sudah punya kanvas ini. Walaupun tidak utuh semuanya terisi, tapi minimal sudah terisi beberapa kotak gitu ya. Nah, seperti itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik dan tepat waktu. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.